Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk sekarang ini saya ada di Sidoarjo. Biasanya kan saya ada di Jabodetabek. Nah, sekarang ini kan lagi pulang kampung ini. Saya lagi pulang kampung. Nah, ini lagi pemasangan di Sidoarjo. Tadi juga udah masang di Mojokerto. Untuk rumah saya sendiri aja di Nganjuk. Jadi bisa dipanggil sekitar Jawa Timur bisa. Terus perbatasan Jawa Tengah juga bisa. Yang penting transportnya cocok, saya siap berangkat. Ini sekarang saya masang kontak keles buat Honda New Beat. Nah, ini New Beat, ini yang terbaru. Terus untuk kontak keles yang saya pasang ini pakai punyanya PCX 160. Nah, ini PCX 160, ini kontak kelesnya. Jadi kontak keles PCX 160 ini bisa dipasang buat Honda New Beat, Genio, Scoopy, Vario 110, Vario 125, 150 juga bisa. Kelebihan dari kontak keles yang PCX 160 dia ini nggak perlu dicoak bodinya. Jadi ini nggak ada yang dicoak sama sekali. Ukurannya udah pas. Jadi ini ukurannya sama persis dengan yang Vario 150. Cuma bedanya di sini dia ada tambahan lampu. Jadi ini sama seperti dengan PCX. Jadi dari pabriknya itu udah ada lampunya. Jadi ini kalau kontak on nanti ada lampu yang nyala. Jadi kelihatan bagus ini. Terus ini yang saya pakai ini remote-nya PCX 150. Nah, ini kalau PCX 150 dia ada 3 tombol seperti ini. Ini original Honda semua. Jadi ini dari saya juga ada garansi. Untuk garansinya ini 1 tahun. Terus kelebihan dari Honda ini dia misalkan motor nggak dipakai dalam jangka waktu lama juga nggak bikin aki ngedrop. Jadi biasanya kalau pakai yang merek Cina atau merek yang lain atau pakai alarm yang biasa itu kan motor nggak dipakai seminggu 2 minggu kan aki ngedrop. Kalau pakai Honda ini dijamin nggak akan ngedrop. Nah, sekarang kita praktekin fiturnya. Ini tombol yang atas ini buat ini nyari parkiran. Nah, ini nyari parkiran. Ini lampu sen depan belakang dia nyala semua. Jadi fitur ini berfungsi misalkan anggap aja kita ke mall atau ke pasar. Nah, biasanya kalau di mall kan motor ada banyak, kita lupa naruh ada di mana. Nah, itu tinggal dipencet aja yang remote-nya ini yang paling atas. Nah, ini ada suara sama lampu sen ngedip. Tapi kalau nggak pengen ada suara juga bisa. Ini tombolnya cukup ditahan aja sampai warna di remote-nya ini nyala merah. Nah, ini nyala merah. Kalau nyala merah ini dia nggak ada suara. Cuma lampu sen aja yang kedip. Tapi kalau pengen ada suara, tombolnya ditahan lagi sampai hijau. Nah, ini hijau. Jadi kalau hijau ini ada suara. Terus yang tengah ini buat alarm, buat ngaktifin alarm. Nah, ini buat ngaktifin alarm. Kalau diaktifin ini di kontak keles dia ada kedip warna merah. Nah, setiap 3 detik. Nah, ini 3 detik dia akan kedip merah. Ini tandanya dia alarmnya sudah aktif kalau ada kedip merah seperti itu. Jadi kalau motornya disenggol dia akan bunyi. Ini kita coba senggol. Nah, ini bunyi. Untuk bunyinya ini maksimal kurang lebih 10-15 detik, nanti dia berhenti sendiri. Jadi dia nggak akan bunyi terus, nanti dia akan berhenti. Nah, itu berhenti. Misalkan setelah berhenti disenggol lagi, dia akan bunyi lagi. Ini kita senggol lagi. Nah, tapi misalkan nggak pengen bunyi, tinggal dimatikan aja dari remote-nya. Nah, ini kalau udah dipencet gini, dia disenggol kayak gimana, dia nggak akan bunyi. Soalnya alarmnya udah off. Jadi udah dimatikan dari remote. Yang bawah ini buat on off remote. Nah, ini kalau nyala merah seperti ini jadi kontak keles nggak bisa dihidupin. Jadi meskipun remote-nya deket nih nggak bisa nyala. Ini kita coba. Nah, ini nggak bisa nyala, nggak bisa diputer soalnya remote-nya keadaan off. Untuk menyalakan remote ini ditahan aja sampai hijau. Nah, hijau, kalau udah hijau ini bisa dihidupin. Cara ngidupin sama persis dengan PCX 160. Jadi tinggal ditekan aja dari knopnya ini. Nah, ini ditekan. Kalau ditekan ini ada nyala merah seperti ini. Kalau nyala merah tandanya dia bisa diputer, bisa dihidupin. Nah, setelah kontak on dia berubah warna biru. Untuk warna biru ini modifan saya sendiri. Biasanya kalau standar PCX 160 yang lampu biru ini dia mati. Ini saya buat nyala, jadi kalau malam ini kelihatan bagus ini. Kalau udah nyala ini berarti bisa dihidupin, bisa di starter. Terus ini bisa buka jok, bisa ngunci stang juga bisa. Ini kita coba.
Oke, ini joknya saya kunci. Oke, ini buka jok. Nah, ini buka jok. Kunci stang kita coba. Nah, ini kunci stang. Ini kunci stang kanan kiri juga bisa. Kita coba lagi. Nah, ini kanan kiri juga bisa. Jadi ini ori Honda ini jadi bisa semua, kanan kiri kunci stangnya juga bisa. Terus remote-nya ini juga otomatis. Jadi kalau remote-nya deket kayak gini dia bisa dihidupin, kalau remote-nya jauh nggak bisa nyala. Jadi kalau keadaan on seperti ini, yang penting deket aja motor bisa dihidupin. Nah, cukup dipencet aja dia udah nyala, bisa dihidupin. Tapi kalau remote-nya jauh dia nggak mau nyala. Ini coba kita jauhkan. Saya taruh di bawah sini. Nah, dia nanti ngunci. Nah, kalau udah ngunci itu ada suara seperti itu nggak bisa dihidupin. Remote-nya ada di depan sono. Nah, motornya di sini kita coba. Nah, ini nggak bisa nyala. Soalnya dia udah otomatis. Begitu remote jauh otomatis langsung ngunci. Nah, sekarang coba kita hidupin. Remote-nya kita dekatin. Jadi ini nggak perlu ditekan-tekan, cukup kita kantongin. Yang penting deket dengan motor, ini bisa dihidupin. Kita tekan. Nah, ini bisa deket. Ini kalau remote-nya deket kayak gini, dia akan ngunci sendiri sekitar 10-15 detik. Jadi kalau deket kayak gini, dia nguncinya 10-15 detik. Tapi kalau kita jauhkan sekitar 2 meter, dia otomatis akan ngunci. Nggak usah dipencet. Nah, itu ngunci dia. Jadi nggak usah dipencet, kita tinggalin aja, dia udah otomatis udah ngunci. Terus ini tadi ada mode darurat. Mode darurat itu jika remote ini jatuh atau hilang, motor masih bisa dihidupkan. Jadi anggap aja kita lagi ke pasar atau lagi ke mall, terus remote-nya ini kan jatuh atau hilang. Jadi kalau jatuh atau hilang, otomatis motor nggak bisa dihidupin. Nah, itu tadi ada mode darurat. Untuk mode darurat udah saya praktekin tadi, terus di YouTube saya juga udah saya upload. Jadi mode darurat itu menghidupkan motor pakai kode PIN. Jadi di remote ini ada pinnya. Pinnya itu nggak boleh ketahuan sama orang lain. Jadi yang tahu hanya khusus yang punya aja. Soalnya kalau misalkan ketahuan sama orang lain bisa dihidupin. Jadi sifatnya rahasia. Pin remote itu berfungsi buat mode darurat sama duplikat remote. Terus tadi kabel yang buat duplikat remote juga udah saya sediakan. Jadi misalkan sewaktu-waktu remote-nya hilang atau jatuh, tinggal duplikat remote lagi. Tinggal dibawa ke AS sudah bisa ditambahkan remote baru. Nah, ini untuk yang berminat silahkan di calling aja. Bisa dipanggil Jabodetabek. Tapi karena saya libur ini, saya lagi libur ini, libur sekitar 2 bulanan di kampung. Ini sekarang bisa dipanggil sekitar Jawa Timur sama perbatasan Jawa Tengah juga bisa. Yang penting transportnya cocok, saya siap berangkat. Ini bisa dipasang di Genio, bisa Scoopy, Vario 110, 125, 150. New Beat seperti ini juga bisa. Untuk yang luar kota bisa transaksi via Bukalapak, Tokopedia, sama Shopee. Link pembelian ada di deskripsi. Nah, untuk yang dikirim itu video cara pasang juga udah ada. Video cara pasang udah saya upload di YouTube saya. Oke, untuk yang berminat silahkan di calling. Terima kasih.